Dan selanjutnya pada malam ini kita akan meneruskan bahasan yang cukup berat. Ya, pada malam Ahad yang telah lalu kita masih berbicara tentang Yajuj dan Majuj. Siapa Yajuj dan Majuj itu dan keturunannya. Sekarang kita akan bacakan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Toyalisi yang bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Ya'juja wa Ma'juja min waladi Adam. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Adam. Jadi bukan keturunan jin, keturunan Adam, manusia seperti kita. Wa innahum law ursilu 'alan nas la afsadu ma'ayisahum. Sekiranya mereka diutus kepada manusia, maka sungguh mereka akan membuat kerusakan sumber kehidupan. Walan yamuta minhum ahadun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasaidan. Tidak ada seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan keturunan lebih dari 1000 orang. Wa inna mi waraihim salasu umam, dan di antara keturunan mereka ada 3 bangsa. 1 takwil, 2 taris, 3 minsik. Minsik. Itu bisa dilihat di layar. Kemudian kita lanjutkan. Ini rincian silsilah dari Yajuj dan Majuj. Bisa dilihat di layar. Terbaca? Tidak. Yang depan terbaca, yang belakang tidak. Sing sabar. Saya akan pandu. Meskipun saya membacanya pun sama seperti ibu, menggunakan bahasa Bale Endah. Bat, ibat, itu kan. Kemudian atejda, barakan, emoh. Liarnya, nya wios, tong di pikiran. Ageblek ya, nyakun we sok foto we foto. Ini silsilahnya yang dikenal dengan sebutan Magog. Lain gogognya tapi Magog. Sok dibaca dulu. Kabaca tuh? Ente taya nu babari mah. Haruba ieu lieur deh. Sok. Noah teh Nuh, Bu. Noah teh Nuh. Aya grup band geningan nu kasep saha grup Noah aya. Favorit ibu lain? Henteu. Nepi ka histeris geuning ibu-ibu teh. I love you cenah. Ridho we dicium digabrug ku artis bari ditiung. Doraka teu? Oh, doraka. Ya. Baik. Kita peringkas saja. Karena orang Bale Endah tidak mau yang sulit-sulit. Pengennya yang mudah. Mudah. Nah ini yang mudah mah. Nah. 1. Ciri fisik Yajuj Majuj. Berwajah lebar. Abdi ge lebar ya. Pasap Kumar juga lebar ya. Bermata kecil alias sipit. Alaksia. Boa-boa. Ketiga, berambut londe pirang. Oh, untung orang mata pirang. Ya. Berambut londe atau pirang. Cirinya itu. Berwajah lebar, bermata kecil atau sipit, berambut londe atau pirang. Nah, ini yang harus kita ketahui. Lokasi penjara Ya'juj dan Majuj. Nah, Ya'juj Majuj yang dahulu sebelum Ya'juj Majuj keluar itu sudah ada pada zaman Zulkarnain. Pernah dengar Bu Zulkarnain?
Zul artinya yang menguasai, memiliki. Qarnain dua tanduk. Timur, barat dikuasai. Seorang penguasa yang memiliki dua kekuasaan, timur dan barat. Zulkarnain. Tetapi belum diizinkan keluar. Mereka disandra di bendungan dua gunung yang dibangun oleh Zulkarnain. Itu bendungannya, Bu. Abdi ge tacan ka dieu sih. Tacan. Teruskan dulu ya. Mereka terus masih beranak pinang dan berusaha untuk keluar dari benteng yang dibuat Zulkarnain. Nanti saya akan bacakan hadis-hadisnya terkait dengan ini. Lain bendungan Bale Endah lain. Terlihat Pak, Bu? Ente. Aduh, kerma geus pati kolotnya. Oh. Nya wayahna we ada kumaha deui atuh. Siapa yang suka main handphone? KB osok, ya dikirim dia handphone lah. Tadi dia, Bu. Kewel orang kaditunya sugan menang. Sugan menang. Bendungan yang dibangun di antara dua gunung. Keun senala lajo. Moal sare meureun dikieukeun mah. Terus tong lila teuing bisi anteng. Nah, ketinggiannya kalau diukur dengan ketinggian gedung seperti ini. Ketinggiannya. Teruskan dulu. Dua gunung yang dibendung itu berlokasi di negeri Turki. Pernah ke Turki? Belum. Turki teh kalau orang Bale Endah menyebutnya turunan kidulnya urang. Pada yang ngawas ke mana Ustad? Ke Turki. Mana Turki teh? Bale Endah, turunan kidul. Di mana Turki itu? Asia Tengah, sebelah utara barat Cina. Berdekatan dengan negara Kirgistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Pernah dengar? Pernah lah dengar. Ini diantara lokasi yang juga akan dikunjungi dalam jejak Rasul. Tapi tidak dengan umroh. Kalau dengan umroh capek. Karena Bu, kenyataan kemarin juga waktu saya umroh plus Aqsa, ibu-ibu mah da anger penyakit nate sarua. Di Mekah balanja, di Madinah balanja, di Jeddah balanja, di Aqsa. Pokoknya setiap aya tempat balanja ibu-ibu mah yang lah. Jadi mau umroh jejak Rasul mah Mesir, Yordan, Palestina, kemudian ke sini. Cuma tidak bisa sekaligus. Capek turun kapalna. Ayo turun mobil mah biasa capek nanti, iya mah turun kapal bari mau koper ulah ngandalkeun pembimbing, koper hayang dipangmawakeun kusorangan. Apalagi kalau di imigrasi Yordan, kemudian di Turki, itu koper harus dibawa sendiri. Tidak bisa dengan pembimbing gitu. Teruskan ya. Nah, bendungan itu dibangun dari besi dan tembaga. Yajuj dan Majuj ditahan di belakangnya. Jarak bendungan dengan dua gunung atau panjang bendungan itu sekitar 106 km. Ulu? Panjangnya? Oh, kabaca Bu? Oh, baca imanya da ageng. Tos. Jika mereka dapat keluar darinya, pertanda kiamat akan tiba. Saat keluar mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka keluar setelah kematian Dajjal yang diperangi oleh Nabi Isa.
Tong nyarane. Udang. Tekaup. Terus kecuali aki-aki jeung nini menang nyarane. Dak orang mah era tuh nyarane. Tuh pasap kumar getos jadi aki tuh nyarane. Tapi can aki-aki. Yajuj dan Majuj ketika keluar tidak bisa melewati sesuatu kecuali dirusak. Setiap tempat yang dilewati pasti rusak. Kemudian kalau singgah melewati danau, dia akan minum sampai habis. Manusia seperti kita, Bu. Tidaklah mendapati manusia kecuali dibunuh. Sampai ketika mereka merasa menang, seolah-olah bisa membantai seluruh penduduk bumi, dia akan menantang penduduk langit. Kurang ajarnya. Siap. Nabi Isa juga akan menghabisi Yajuj dan Majuj. Setelah itu beliau akan berdakwah, mengajarkan ajaran tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, serta menyadarkan umatnya yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. 40 tahun lebih kurang tinggalnya hidupnya Nabi Isa di bumi ini. Jadi kan kalau di Quran mah Nabi Isa itu sebentar ya. Sebentar ceritanya. Yang paling panjang justru di akhir zaman. Nah, sebelum Yajuj Majuj yang dahulu turun, sekarang kita pun sudah menghadapi Yajuj Majuj. Kita lihat banyak orang yang menantang azab atau siksa dari Allah. Sudah banyak, Bu. Punten ya. Sekali lagi saya ulang. Sekarang yang menjadi negara superpower, katakan Cina, yang dianggap ancaman bagi Amerika, itu kan sudah dengan terang-terangan tidak ada kekuatan di bumi ini pun yang bisa melawan kehebatan atau kekuatan Cina, ya kan? Lantang dengan sombong. Amerika saja tidak bisa mengalahkan. Tapi ketika Allah menurunkan penyakit corona, oleng. Saya tidak membayangkan kalau dengan kekuatan kita, jangankan kekuatan orang Balai Endah, kekuatan Amerika saja sampai sekarang belum bisa menghadapi kekuatan Cina itu. Punten, dari segi ekonomi siapa yang menguasai? Tuh. Aksesoris oleh-oleh haji buatan mana? Tuh, tiung yang dipakai. Tuh. Sepatu Cibaduyut bahannya dari tuh. Tokona usaha. Tanahna bangsa kita. Makanya Nazar Penma punya cita-cita setiap tanah dibeli, dijadikan tokonya muslim, insya Allah muslim, zakatnya lancar, sengaja untuk membendung itu. Tapi belum bisa kan Nazar mengalahkan, ya belum bisa. Tapi lumayan, tiap kecamatan sudah ada agen, itu kan, lumayan lah segitu mah, ngan juga. Tapi kan bahan-bahan amati, seles obatnya di mana? Sia kabeh, gitu ta. Jangan menyalahkan Cina, Sedikit-sedikit disalahkan Cina, sedikit-sedikit Cina. Kita sendiri yang salah. Makanya saya mendukung penuh kalau ada pengusaha Muslim yang membeli tanah, kemudian dijadikan usaha, kemudian mengkaryakan penduduknya, tetangganya untuk bekerja di perusahaan Muslim daripada di mereka. Meskipun kita belum bisa. Warung-warung anu laletik nu saha? Nu bangsa urang, nu garada sisi jalan? Ya. Mari kita belanja ke toko warung Muslim.
Ya, kita bisa belanja ke warung toko muslim. Warung muslimnya belanjanya kemana? Kumaha tuh? Saya bukan ahli ekonomi, tapi memang 9 cacing atau 9 naga itu luar biasa kan? Belum bisa kita seperti itu. Guys, siap? Sekarang kita bahas kemunculan pasukan elit. Nah, yang disebut dengan Thaifah Mansurah. Siap. Teh cai teh. Katirisan karunya. Punten, Pak. Genderang perang besar. Satu, terdiri dari pasukan elit yang disebut At-Thaifah Al-Mansurah. Pasukan elitnya begini, Pak, Bu. Fisiknya, pesaknya, paseknya sudah kuat. Jadi mereka sudah tidak tergiur lagi dengan harta, tahta, wanita. Sudah tidak tergiur lagi. Kemudian ada Imam Mahdi, tapi ini hadisnya kan dhaif dan palsu ya. Kemudian terjadilah Malhamah Kubro atau yang disebut dengan Armageddon. Lanjutkan dulu. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri pasukan elit nanti. Tanpa menyebutkan nama ataupun organisasi. Kriteria pasukan elit yaitu jelas mujahid. Mujahid dengan diri atau jiwa, jiwa raga, fisik dan pasek sudah kuat. Dua, mujahid yang berjihad dengan amwal, harta benda. Kelompok ini disebut At-Thaifah Al-Mansurah atau kelompok yang mendapat kemenangan. Kelompok ini senantiasa ada sampai bertiupnya angin lembut yang mewafatkan seluruh kaum beriman menjelang hari kiamat. Jadi lain hasep, bukan asap, bukan. Angin lembut. Kalau bapak ibu merasa soleh, mencium, menghirup angin itu akan mati. Akan mati. Entah tahun berapa. Kan orang mah paling ngambil runtah banyak. Terus kelompok ini diawali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap sahabat, berlanjut dengan generasi-generasi Islam selanjutnya sampai pada generasi Islam yang menyertai Nabi Isa dalam memerangi Dajjal, Yajuj Majuj dan memerintah dunia berdasarkan syariat Islam. Tapi tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya. Kemudian kelompok umat Islam ini adalah kelompok elit umat Islam. Mereka sekelompok kecil kaum fundamentalis Islam. Di tengah kelompok umat Islam yang telah mulai lalai dari kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi punten, pasukan elit mah dari dulu juga tidak banyak, sedikit, tapi berkualitas. Coba lihat, di angkatan darat ada Kopassus, di angkatan laut Kopashas, bukan? Oh bukan. Di angkatan udara Kopashas, angkatan laut Marinir atau Maritim. Banyak tidak? Sedikit, namanya juga pasukan elit. Nah, kemudian juga jadi gambaran bahwa dakwah yang benar itu hanya sedikit, tidak banyak justru. Justru kita mending sedikit tapi berkualitas daripada banyak tidak berkualitas. Saya lebih senang jamaah seperti ini. Tapi berkualitas, ilmunya bertambah, amal solehnya meningkat, akhlaknya juga berubah. Daripada banyak tapi bagaikan buih di lautan, buat apa? Baik, elit itu sedikit ya.
Lanjut. Mereka adalah muslim-muslim yang militan, yang sangat dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam akan mengancam kepentingan mereka. Rasulullah memberi nama kelompok ini At-Taifah Al-Mansurah, atau kelompok yang akan mendapatkan kemenangan. Penamaan ini sebuah janji kemenangan bagi kelompok, baik dalam waktu yang cepat atau lambat, kemenangan materi maupun secara spiritual. Jadi sudah kuat, fisik, pesak, pasek sudah kuat. Nah, Taifah Mansurah bisa dikatakan kelompok ilmu dan jihad. Kelompok ilmu dan jihad, termasuk kita nih. Kita sudah capek bekerja di rumah, di tempat kerja, masih mau ngaji. Yang paling parah ketika masjid ini sudah tidak ada kajian. Sudah tidak ada kajian. Jangankan mingguan, bulanan pun tidak ada. Kita kan alhamdulillah tiap malam Ahad, belum Jumat, belum kajian rutin. Jadi kelompok Mansurah ini salah satu cirinya adalah kelompok ilmu dan jihad, kelompok yang berada di atas manhaj salafus sholih. Salafus sholih itu para sahabat, berdasarkan ilmu yang sholih dan menegakkan Islam dengan jalan jihad fisabilillah. Jadi kalau bapak dan ibu sekarang meskipun reyod, tahu reyod, masih mau datang ngaji, nah, itu kelompok Mansurah. Tapi kalau ngaji terhalang dengan hujan, ngaji terhalang dengan panas, itu bukan kelompok militan. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, datang. Seperti sekarang. Imam An-Nawawi mengatakan, boleh jadi Taifah Mansurah ini tersebar di antara banyak golongan kaum mukminin. Di antara mereka ada yang pemberani, yang berperang, para fuqaha, ahli fikih, ahli hadis, orang-orang yang zuhud. Maaf ya, orang yang zuhud itu bukan orang miskin, tapi orang yang tidak serakah kepada dunia. Orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat, itu namanya orang zuhud. Bisa orang kaya, bisa orang miskin. Orang kaya, sebagian hartanya diberikan di jalan Allah, itu pun disebut zuhud. Tapi kekayaannya tidak sampai menghalalkan segala cara. Itu namanya zuhud. Kemudian orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, tidak cuek, punten. Bapak sebagai penanggung jawab di rumah berkewajiban untuk meluruskan anak dan istri, termasuk membangunkan tahajud, seperti yang Rasulullah lakukan kepada anak dan mantunya. Bagus kalau bapak ibu satu komplek, satu keluarga, anak, menantu, cucu ada di sana. Tiap tahajud ada video atau telepon. Tahajud gitu. Jangan terlalu malam, jam 2 tahajud. Subuh jam berapa? 4.38, berarti cukup jam 3 atau setengah 4. 1 jam sebelum adzan subuh. Itu minimal ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kalau melihat tetangga yang salah, diluruskan, lupa diingatkan, sengsara dibantu, bodoh diberi ilmu, gelap diberi terang. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya nyuruh, tapi juga membantu kebutuhan mereka. Sandang, pangan, dan papannya, ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian para pelaku kebaikan lainnya dari kalangan kaum mukmin tidak harus berkumpul di satu daerah. Sulit, Pak, kalau kita ingin menyatukan umat Islam di satu tempat, sulit. Makanya kenapa Persis disebut Persatuan Islam, bukan Persatuan Umat Islam. Sebab kalau menyatukan umat Islam tempatnya sulit. Orang Bale Endah harus kumpul ke Bandung, orang Bandung kumpul ke Pangalengan, sulit.
Biarlah mereka berpencar di mana-mana, tetapi Islamnya sama, satu. Makanya disebut Persatuan Islam atau yang lebih dikenal dengan Persis. Ya kan? Persatuan Islam kan seperti itu. Di mana-mana menyebar dakwah Quran Sunnah. Ada yang berlabelkan langsung Persatuan Islam, ada yang tidak. Yang penting dakwah ciri Persatuan Islamnya ada. Adapun kalaupun ada bonus, misalnya orang tidak berlabelkan Persatuan Islam, ngajinya tapi isinya Persatuan Islam, itu harus didukung. Harus didukung. Meskipun bisa jadi perangkat atau sarananya berbeda-beda. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Islam atau Persis yang dakwah secara konsisten meskipun dengan label yang berbeda-beda. Dulu sholat Id di lapang dianggap aneh, sholat gerhana dianggap aneh, sekarang sudah biasa. Saum 9, 10 Muharram dianggap aneh, sekarang sudah biasa. Kemudian haji juga menyebar di mana-mana. Demikian pula umroh. Banyak pembimbing, banyak para ustadz di Persatuan Islam yang menyelenggarakan, membimbing para jemaah haji yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak langsung, hanya untuk para simpatisan. Sholat yang dulu dianggap aneh, contoh yang sangat klasik, digerak-gerakannya telunjuk. Kalau dulu dianggap aneh, kalau sekarang sudah biasa. Biasa sebagai sunnah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Persatuan Islam menjadi satu kelompok kecil, tapi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Taifah Mansurah, dengan ciri dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah di tempat yang berbeda-beda, tapi isinya, napasnya sama. Jangan sampai kita iri mempermasalahkan masalah casing. Sekali lagi, kalau Persatuan Islam sekarang dakwahnya bisa diterima di mana-mana dengan baju yang berbeda, itu satu prestasi. Ya, satu prestasi. Meskipun dari segi sarana dan pelengkap itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kemajuan, perangkat, sarana dan sebagainya, ada yang belum. Jadi jangan sampai kalau dakwahnya diterima, fikihnya diterima, tapi ketika ada mubalik yang mendakwahkan Persatuan Islam, diberi penghargaan oleh umat, diberi kepercayaan oleh umat berupa sarana dan pelengkap, itu jangan dianggap iri atau hasud, tapi itu mah bonusnya, gitu ya, bonusnya. Punten, dakwah, ngajar, ngaji di Kabupaten Bandung dengan Kota Madya Bandung berbeda. Apalagi kalau dakwah di kota besar seperti Jakarta dan yang lainnya. Jadi jangan aneh. Pak ya, kalau saya di sini, kalau di sini umpamanya menerima transport itu berupa amplop, kalau di sana mah sudah tidak menerima amplop, tapi transfer dan sertifikat rumah serta kendaraan. Jadi jangan ngiri kalau ada mau balik pakai sepeda, yang satu pakai mobil, yang satu pakai kapal, jangan ngiri. Itu mah bonus, bukan tujuan, ya. Lanjut ah.
sebelum habis jam 8. Ada waktu sekitar 17 menit. Ya, kemudian generasi terakhir Taifah Mansurah ini juga akan menyertai Nabi Isa dalam memerangi Dajjal, Yajuj Majuj, dan memerintah dunia berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis. Pada hadis itu tidak disebutkan sosok atau orang pemimpin itu secara jelas. Hanya menunjukkan kepada seorang laki-laki yang solih, yang menjadi imam, pemimpin bagi kaum muslimin saat itu, tanpa disebutkan panggilan atau gelarnya, tanpa ada gelar atau panggilan Imam Mahdi. Jadi bukan panggilan gelar Imam Mahdi, bukan. Di dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa pemimpin dan pasukan elit muslim Taifah Mansurah bergabung dengan Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Yang menjadi parameter kebenaran saat itu adalah mereka bersama Nabi Isa, sementara sebelum Nabi Isa turun, mereka dipimpin oleh imam atau pemimpin yang soleh itu. Pernah kita bahas, sampai sholat subuh pun Nabi Isa tidak mau jadi imam. Dia memilih jadi makmum. Adapun ciri-ciri pasukan Taifah Mansurah, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang kemudian dikenal dengan nama pasukan Panji Hitam atau Ashabur Rayati Su'ud, atau dengan bahasa legengnya The Black Banner. Naon black teh? Hidung. Kurupuk black? Kurupuk black mah bodas. Kalengna aya nu hidung, aya nu biru. Ibu suka kerupuk black? Sama. Lotek dengan kerupuk? Mantep. Bonteng dengan kerupuk? Nah, itu. Lanjut. Ngarah tetunduh. Sok, eta dituang, eta comro sareng papais leupet. Prosesna maha teteh. Ulah ningali leupet jeung comrona, prosesna melakna, melak jauh, melak wah ribu. Orang makari paling ngeunah mah karinya, kari am, kari rap, naon deui? Kari dug, naon deui? Kari gek, naon deui? Ka mana wae Pak karek katingali. Sugan teh maot. Alhamdulillah hirup kene. Aduh, abdi terek naroskeun bapak ieu ka mana cing teh efek teh hirup alhamdulillah. Sugan teh maot Pak. Untung abdi can ngadoakeun Allahumma gfirlahu. CS berat ya. Jamaah dialog Islam sana mina itu. Bejan atuh. Hah? Oh Pak Ahmad. Kasep kene geus kolot ge. Terus. Seri si ibu tuh kan ibu kan tadina tunuh ya mah teu nya. Huai tadi gue sabaraha kali mah. Da bising ditahan oge anger we beureum. Obat tunuh mah naon? Kulem, lain kopi. Terus, meskipun demikian, tidak mudah untuk seseorang menghukumi kelompok tertentu bahwa mereka adalah Ashabur Rayah Su'ud, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ciri-ciri itu dimiliki oleh banyak manusia dan kelompok. Nabi hanya menunjukkan keberadaan mereka di Khurasan. Mana Khurasan itu? Sebuah wilayah luas yang dihuni oleh banyak manusia. Tilu slide deui. Tahanlah. Khurasan yang ditulis sebagai Khurasan adalah satu daerah yang bersejarah, yang berbaring di timur Laut Persia, yang telah disebutkan dalam berbagai sumber di masa lalu. Khurasan terdiri dari kota-kota Marshad, Nishapur, Sabzefar, dan Kasmar, sekarang namanya Iran.
Balkh, dan Herat sekarang namanya Afghanistan. Merv, Nisa, dan Abiwad sekarang namanya Turkmenistan. Samarkand dan Bukhara sekarang namanya Uzbekistan. Tantanan kayak itu namanya. Terus, terakhir, beberapa pihak percaya bahwa pada waktu tertentu Khurasan menutupi area yang lebih luas, termasuk Transoxiana, Sogdiana, Sistan, dan memperluas ke batas-batas India. Gagara. Terus, nah, setelah kita mengamati sejarah dan peta yang termasuk wilayah Khurasan adalah Iran, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan India. Kesimpulannya, pasukan Panji-Panji Hitam berada di antara Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan India yang sekarang merasa takut populasi umat Islam semakin banyak, takut yang berlebihan. Seperti begini, di Indonesia dulu Hindu, Buddha banyak, sekarang Islam yang banyak. Ketakutan mereka itulah yang dipicu lahirlah undang-undang yang menyudutkan umat Islam. Terakhir, terakhir tadi. Iya terakhir. Kita pun akan mendapatkan kesimpulan bahwa Panji-Panji Hitam itu adalah suatu jamaah yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau amir yang solih, yang senantiasa menyerukan kalimat tauhid kepada setiap orang yang mereka datangi dengan segenap kekuatan, baik ilmu, harta, senjata, sesuai dengan medan dakwah yang dihadapinya. Kalau kita sekarang dakwahnya baru dengan ilmu, belum dengan senjata, baru dengan ilmu dan harta. Makanya kita harus mendukung mereka supaya menjadi hartawan yang soleh. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, tidak ada harta yang berkurang gara-gara disodakohkan, diinfakkan, dikeluarkan zakat, dihibahkan, apalagi diwakafkan, tidak akan berkurang. Bedanya sedikit Bu, kalau wakaf jariahnya ngalir, terus infak sodako itu ngalir. Kalau zakat hanya satu kali, dia menggugurkan kewajiban, kemudian dia terhapus dari dosa dan ancaman. Yang mengalir itu sodakoh jariah. Tapi punten, kalau ibu mewakafkan laptop ke saya, ini kan perlu dirawat. Kalau rusak tidak jadi jariah. Serius. Kalau kasuri, berarti ibu juga harus memberikan untuk dana. Serius Bu. Makanya kalau ibu tidak mau memberikan biaya maintenance perawatan, jangan wakaf. Tugas nazir itu menjaga, merawat wakaf supaya produktif. Nih masjid diwakafkan, terus selama masjid ini berguna, bermanfaat untuk umat, maka yang mewakafkan tanah ini akan mendapatkan pahala mengalir. Itu sedekah jariah. Kalau zakat sekali, sudah. Itu bedanya ya. Jadi jangan disamakan wakaf, zakat, beda itu. Sedekah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedekah itu. Ya, sedekah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Nah, bolehkah zakat untuk fisabilillah? Boleh. Ada institusi, lembaga, ibu tidak mau menerima zakat. Katanya fisabilillah itu untuk perang. Padahal perang itu untuk kondisi sekarang belum dengan senjata. Ibu nitip zakat ke kita, ke kami. Jadilah laptop, jadilah kamera, jadilah lampu. Fisabilillah itu. Masuk. Serius. Deh. Serius. Bukan heureuy. Gitu ya. Jadi belum saatnya kita sekarang dakwah dengan senjata,
Tapi kalau ada yang ahli senjata, sok bikin nuklir kalau bisa. Nyun katapel mah bisaeun meureunnan KBG. Pak bisa bikin katapel. Yang sulit mah bikin apa? Nuklir bom. Abdi mah yang bisa teh. Ngabom itu tuh Yahudi. Udah ya? Nah, jadi segenap kekuatan ilmu, harta maupun senjata sesuai dengan medan dakwah yang dihadapinya. Orang balayandah mah teu perlu make senjata, teu kudu. Tapi nanti perlu senjata. Mereka lah generasi terakhir Taifah Mansurah yang dijanjikan Rasulullah akan ada di setiap zaman hingga hari kiamat. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua, sebagai keluarga berkewajiban untuk mempersiapkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang sudah kuat fisiknya, pesaknya, paseknya. Fisik, tebabarian masuk angin, pesak, duit, pasek, ilmu, bukan taklid, bukan qala wakila, tapi jelas hujahnya. Kita yakin itu generasi yang sudah tidak tergiur lagi dengan harta, tahta, dan wanita karena sudah kuat dan dibutuhkan jutaan atau ribuan tangan orang-orang yang berbeda-beda. Ada dari hartawan, ada muzaki, ada pedagang, ada petani, ada pegawai swasta, ada mubalik, ada ulama, ada guru, ada pekerja, ada yang lebih rendah sekalipun, itu saling mendukung. Punten, orang yang ngepel tadi masjid ini Pak Haji Alam, disebut tete kurang mah disebut tete kekeset. Padahal kalau tidak ada kekeset, Bapak Ibu masuk masjid ini bersih tidak? Kotor, basuh, karena ada kekeset, garing, tuluy bersih, itu penting. Jangan hina. Innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Itu kata Nabi. Hei, kamu yang sudah berhasil sekarang, ketahuilah kamu ditolong, kamu diberi rezeki, kamu bisa maju itu disebabkan orang-orang lemah. Grassroots, kalangan akar rumput. Merekalah yang sangat berjasa bagi kita. Masing-masing, tidak ada orang miskin bagi orang kaya yang mau membantu. Tidak ada orang bodoh bagi orang alim mau mengajar. Tidak ada orang yang ragu-ragu bagi orang yang mengajarkan keyakinan. Tidak ada bid'ah bagi orang yang mau mengajarkan sunnah. Tidak ada syirik bagi orang yang mau mengajarkan tauhid. Sehingga terciptalah satu masyarakat yang disebut dengan Taifah Mansurah. Saya hanya punya dua tangan, hanya punya dua kaki. Di belakang saya ada istri dan anak, ada orang tua, ada guru, ada bapak, ibu sebagai ihwatu iman yang mendorong, menopang perjalanan dakwah kita. Sehingga dirasakan manfaatnya oleh semua. Taubahnya seperti air di satu pohon, ada di bawah akar. Terlihat tidak? Tidak terlihat, tapi mengairi. Karena air di dalam akar itu kemudian menumbuhkan batang, ranting, daun, dan buah. Tidak perlu menonjol, tidak perlu ingin jadi terlihat semua. Garam tidak terlihat tapi terasa. Itulah ulama. Manis terlihat tidak tapi terasa. Ulama itu garamnya dunia. Orang perlu garam pakai proposal tidak? Kalau ibu mau masak kurang garam, mau minta garam, pakai proposal tidak? Tidak. Contoh, ada yang meninggal, Ustadz, papa meninggal, kasaha? Kak Ustadz, pakai proposal tuh? Nah, hari Ustadz mau proposal ke pembangunan masjid langsung ditolak. Nah, aneh nanti gitu ya. Nah itulah kadang-kadang ulama itu seperti garam, seperti kata Imam Al-Ghazali. Ketika kita minta kepada ulama tidak pakai proposal, tetapi ketika ulama membawa proposal untuk kepentingan umat, kadang-kadang kita menutup sebelah mata. Mari kita bantu pergerakan dakwah itu. Jangan semuanya jadi ustadz seperti saya. Dukunglah para pengusaha. Ingatkan mereka untuk berzakat. Ingatkan mereka untuk berinfak, sedekah dan sebagainya. Agar mereka sama-sama memiliki manfaat.
sama-sama berjuang. Sebagaimana dalam Al-Quran, jihad dengan harta dan jiwa raga. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan generasi itu, meskipun tidak jadi ustadz. Punten ya, ibu bapak memasukkan anak ke pesantren bukan untuk jadi ustadz, mengerti ilmu agama, sehingga ketika dia sudah keluar dari pesantren, dia bisa berumah tangga secara islami, dagangnya islami, taninya islami, kerjanya islami, pestanya islami, pakaiannya islami, bertetangganya pun islami. Itu sudah cukup. Tidak perlu jadi ustadz semua. Kalau jadi ustadz semua, sah nu ngadengikeun atuh. Ustadz, kabeh ustadz. Abdi ngomong naon? Balik. Ya, begitu. Makanya satu kesatuan meskipun berbeda-beda, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan satu keturunan yang soleh, yang mau berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid dengan ilmu, dengan harta, dengan jiwa dan raga, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabarlah dalam membangun, membina, mempersiapkan generasi-generasi emas itu. Doakan, jangan bosan, berikan contoh yang terbaik, hindari kekerasan, hindari pukulan, tapi ajarkanlah dengan kasih sayang. Kalau ternyata anak kita belum soleh sekarang, mudah-mudahan ketika orang tuanya meninggal, barulah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Rupanya malam ini kita cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, sekecil apapun ilmu yang telah diperoleh, amalkan sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kondisi fisiknya sedang kuat, sedang sehat, tahajud. Kalau sedang lemah, jangan memaksakan tahajud. Ya. Tapi kalau ingin tahajud tiap malam, jaga pola makan, pola hidup, pola tidur. Ini mah tahajud pengen tapi tidurnya jam 12. Susah tuh, ya. Ternyata tahajudnya tidak tiap malam, ada rawatib. Ternyata rawatibnya tertinggal, ada salat duha. Salat duhanya tertinggal, ada salat syukur wudu. Kalau salatnya lemah, saumnya. Saumnya lemah, sedekahnya. Sedekahnya lemah, menahan diri dari maksiat, itu pun termasuk ma'ruf. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan bernilai sedekah apabila didasari oleh iman dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa lebih dekat dengan Allah, sehingga ketika kita sudah dekat dengan Allah, Allah akan lebih sayang kepada kita, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua, baik urusan dunia, urusan keluarga, urusan bangsa dan negara, dan urusan agama. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.